Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Nida, bertemu lagi dengan saya Rere Alia dari Pondok Pesantren Anida Garut dan juga siswi dari Sekolah Menengah Kejuruan Anida. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang i'robul fi'li, baris pada fi'il. Baris pada fi'il itu ada 3, ada rofa, nasab, dan juga jazm. Nah, fi'il dia dianggap rofa apabila kosong dari amil nawasib dan juga kosong dari amil jawazim. Irfa' mudhari an idza yujarradu min nasibin wa jazimin katas adu. Irfa' rofakanlah mudhari'an pada fi'il mudhari' idza yujarradu di mana-mana dikosongkan fi'il mudhari' minasibin dari amil yang menasabkan, wa jazimin dan juga dari amil yang menjazmkan, katas adu. Seperti contohnya lafaz tas'adu. Lafaz tas'adu tidak ada amil nawasib, tidak ada juga amil jawazim. Nah, jadi dia dianggap bermahal rofa. Dan sebagaimana dalam nadom Sunda, fi'il mudhari rofa mun kosong tina amil nawasib jeung amil jawazimna. Berbicara tentang amil nawasib, jumlahnya ada 10. Yang 10 ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang satu yang menasabkan dengan dirinya sendiri, yang satunya lagi menasabkan dengan an yang disimpan. Yang menasabkan dengan dirinya sendiri itu ada an, lan, idan, dan juga kai. Yang menasabkan dengan an yang disimpan yaitu lam kai, lam juhud, kemudian ao, hatta, pak jawab, dan juga waw jawab. Sebagaimana dalam nadom Sunda, amil nawasib 10 bilangana dibagi 2 jenis amalanana. Opat nungana sabkan ku pribadina anlan idan kae eta katelahna. Genep nungana sabkan ku pelantara lam kae lam juhud hatta jeung jawab pak. Jawab wau jeung aon nu kagenepna masing apal jeung katang tuanana. Itu adalah jumlah dari amil nawasib. Nah, dimulai dari yang pertama yang menasabkan dengan dirinya sendiri, yaitu ada an. Contohnya an yan suro. Asalnya yan suro dimasuki an, jadi lafaz yan suro dia berubah menjadi bermahal nasab. Alamat nasabnya fathah karena fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Nah, yang menasabkan dengan dirinya sendiri bukan hanya an saja, ada lan, idan, dan juga kai. Nah, namun pada an ini memiliki aturan wabilanin sibhu wa kai kadabian la ba'da ilmin walati mim ba'didon. An dia bisa beramal menasabkan pada fi'il mudhari apabila an tersebut tidak berada setelah alima atau fi'il yang dimakna yakin. Contohnya alima. Nah, an berada setelah alima, fi'il yang dimakna yakin, maka an dia tidak beramal. Alima an yan suru, tidak dibaca an yan suro. Kemudian, nah kalau yang dimakna yakin itu 100% kebenarannya. Ada juga fi'il yang dimakna rujhan, yaitu donna. Nah, donna ketika an berada setelah fi'il bimakna rujhan, contohnya donna
donantu. Nah, an di sini dia berada setelah fi'il bimakna rujhan, yang mana rujhan itu masih belum 100% atau masih ada keraguan. Nah, ini kebenarannya masih 75% kalau rujhan. Kalau syak itu 50%. Nah, an setelah fi'il bimakna rujhan, maka dia bisa beramal, bisa juga tidak. Nah, contoh yang beramal, donantu an yan suro. Yang tidak beramal, donantu an yan suru. Bisa yan suru, bisa juga yan suro. Nah, toyib yang tadi lafad alima atau an, dia itu berada setelah lafad alima, fi'il yang dimana rujhan. Atau kita ganti di sini dengan alima yang bukunya itu adalah mutakalim wahdah. Jadi alim tu. Nah, alim tu an yan suru. Kalau setelah fi'il bimakna rujhan, donantu an yan suro, atau juga donantu an yan suru. Nah, ketika an dia tidak beramal menasabkan, dalam arti fi'il mudhari yang setelah an dia dibaca rofa, maka an tersebut dianggap sebagai amil nawaseh. Asalnya adalah annahu. Nah, annahu ini hu-nya adalah domir muttasil mansub, isim dari ana. Annahu yansuru. Nah, lafad yansuru fi'il mudhari, dia mahal rafa karena tidak dimasuki amil nawasib dan juga amil jawazim. Dan lafad yansuru fa'ilnya fa'il domir mustatir jawaz, yang dia itu kembali pada isimnya annahu yansuru. Nah, fi'il dan juga fa'il pada lafad yansuru mahal rafa karena menjadi khobar dari anna. Asalnya annahu yansuru. Setelah itu hu-nya dia ditakhfif atau hu-nya dia dibuang, kemudian anna. Nah, anna di sini yang asalnya bertasydid dia ditakhfif, jadi tidak bertasydid. Jadi dibaca an yan suru. Kemudian yang tadi juga alim tu an yan suru. Intinya ketika an dia tidak beramal, maka an tersebut dianggap sebagai anna amil nawaseh yang ditakhfif dan isimnya dia dibuang. Kama qala Ibnu Malik fil Khulasah pansibiha wa raf'an sahih wa takid tahfifaha min anna fahwa muttarid. Nah, kemudian kita lanjutkan pada pembahasan lan. Lan juga sama menasabkan pada fi'il mudhari secara langsung. Contohnya lan yan suro. Yan suro mahal nasab, dinasabkannya oleh lan, alamat nasabnya fathah karena fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kemudian ada juga idzan. Nah, idzan dia juga sama menasabkan pada fi'il mudhari secara langsung. Contohnya idzan ukrimaka. Hanya saja pada lafaz idzan ini memiliki aturan, yang mana aturannya itu yang pertama harus bermakna mustakbal. Kemudian yang kedua harus dia itu menjadi sodar atau berada di awal. Kemudian yang ketiga, idzan tersebut harus atau tidak boleh terpisah antara idzan dan juga lafaz ukrimaka, fi'il mudhari yang dinasabkan oleh lafaz idzan. Contoh yang beramalnya adalah idzan ukrimaka.
idan ukrimaka ini menjadi jawab dari ana atika, saya akan datang kepadamu. Berbicara tentang akan, artinya datangnya masih belum. Mungkin ketika berbicara ana atika, saya masih di rumah. Ana atika, saya akan datang kepadamu. Kemudian dijawab, idan, pada waktu itu, pada waktu kamu datang pada saya, ukrimaka. Nah, saya akan memuliakan kamu. Datangnya saja belum, apalagi memuliakannya juga pasti belum. Ini bermakna mustakbal. Ada juga idan, dia harus menjadi sodar. Dan di sini idan ukrimaka. Idan di sini dia berada di awal atau menjadi sodar. Kemudian idan dan juga fi'il mudhari'nya layan fasilu, tidak boleh terpisah. Di sini idan dan lafad ukrimaka tidak terpisah. Wa nasobu bi idanil mustaqbala in sudirat wal fi'lu ba'du musola. Nah, toyib. Kemudian yang tidak beramal. Kalau tadi idan harus mustakbal, harus menjadi sodar, juga tidak boleh terpisah antara idan dan juga fi'il mudhari'nya. Nah, ada contoh yang tidak beramal. Contohnya itu lafaz idan adunnuka sodikon. Nah, idan adunnuka sodikon ini menjadi jawab dari ana uhibbuka. Nah, idan adunnuka sodikon ini bermakna hal. Ana uhibbuka, saya mencintai kamu. Nah, ketika berbicara ana uhibbuka, si mutakalim itu memang sedang merasakan. Ketika mengucapkan, sedang merasakan. Dijawab, idan adunnuka sodikon. Kalau begitu, saya berpikir kamu itu benar. Itu zamannya zaman hal atau sedang terjadi. Saya mencintai kamu, ana uhibbuk. Kemudian si mukhatab menjawab, kalau begitu kamu mencintai saya, adunnuka, saya pikir itu sodikon, kamu benar. Zamannya itu adalah zaman hal. Kalau yang tadi mustakbal, belum terjadi, datangnya belum, apalagi memuliakannya. Kalau di sini sedang terjadi. Berbicara anak uhibbuk sedang dirasakan. Kemudian, nah di sini idan adunuka dia tidak beramal menasabkan. Meskipun idan di sini dia menjadi atau berada di awal sodar. Kemudian juga antara idan dan adunnuka tidak terpisah, hanya saja dia bermakna hal. Kemudian ada juga contoh yang dia tidak menjadi sodar. Atika, saya datang padamu. Idan, nah idan di sini dia tidak menjadi sodar, atau tidak berada di awal. Lafad idan didahului oleh lafad atika, maka dia tidak beramal. Atika idan ukrimuka, tidak dibaca ukrimaka. Kalau yang tadi idan ukrimaka, dia beramal karena idan dia ini menjadi jawab dan idan dia berada di awal, tidak didahului oleh pernyataan si mutakalim ana atika, jawaban idan ukrimaka. Kalau di sini atika idan ukrimuka, saya datang padamu. Idan pada waktu itu, ukrimuka, maka saya akan memuliakan kamu. Kemudian contoh yang terpisah. Nah, idan ana ukrimuka, lafaz idan dia harus bermakna mustakbal, harus menjadi sodar, dan juga tidak boleh terpisah. Contoh yang terpisah, idan ana ukrimuka. Nah, mungkin di sini juga sama, dia jadi jawab dari ana atika, saya akan datang padamu. Nah, idan pada waktu itu, ana adapun saya
ukrimuka akan memuliakan kamu. Nah, di sini antara idzan dan juga ukrimuka terpisah oleh domir munfasil marfu, yaitu ana. Maka idzan di sini dia tidak beramal menasabkan, melainkan fiil mudhari yang berada setelah lafaz idzan tetap dibaca rofa. Nah, namun ada pengecualian apabila lafaz idzan dan juga fiil mudhari'nya itu terpisah oleh huruf sumpah au qoblahul yaminu wan sibwarfa'a idza idzan mim ba'di atfin waqa'a. Terpisahnya oleh huruf sumpah maka tetap beramal. Contoh idzan wallahi, idzan wallahi ukrimaka. Idzan pada waktu itu, pada waktu kamu datang pada saya, wallahi, kesumpah, demi Allah, ukrimaka, akan saya muliakan kamu. Memuliakannya mungkin dengan memberi makan atau memberi minum atau yang lainnya. Kemudian itu adalah aturan pada idzan. Ada juga yang keempat yang menasabkan dengan dirinya sendiri, yaitu kai. Contohnya kai yan suro. Nah, kai di sini dia juga menasabkan dengan dirinya sendiri. Yan suro mahal nasab dinasabkannya oleh kai, alamat nasabnya fathah karena fi'il mudhari alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Dan kai itu bermakna supaya, kai yan suro, supaya menolong. Siapa yang menolong? Zaid mungkin fa'ilnya, Amron pada Umar. Kemudian ada juga kalau yang tadi menasabkannya itu dengan dirinya sendiri, dengan dohirnya an, dengan lan, idzan, dan juga kai. Nah, yang selanjutnya ada yang menasabkan dengan an yang didomirkan. Nah, yaitu lam kai, lam juhud, kemudian ao, hatta, dan juga pak jawab yang terakhir yaitu waw jawab. Nah, yang lam kai juga sama. Ini tuh yang bermakna supaya, lian suro, supaya menolong Zaid, Amron pada Umar. Nah, kita tambahkan Amron. Nah, di sini setelah lafaz lam di sini adalah lam kai atau bisa juga disebut lam huruf jar. Nah, lam di sini setelah lam ada an yang menasabkan pada lafaz yan suro. Jadi lian yan suro. Kemudian ada juga lam juhud. Lam juhud itu adalah lam yang berada setelah nafi kana atau juga nafi yakun. Maka lian suro atau lam yakun lian suro. Nah, lam di sini adalah lam juhud. Dia menasabkan dengan an yang disimpan setelah lam. Asalnya lian yan suro, dan menyimpan annya itu hukumnya adalah wajib atau tidak boleh didohirkan selama-lamanya. Nah, kama qala Ibnu Malik fil khulasah wa bainala walami jarinil tujim idharu anna sibatan wa in udim lafana mil mudhiran aw mudmiro wa badana fi kana hatman udmiro. Jadi hukum menyembunyikan an itu terbagi menjadi 3. Kalau yang tadi sudah dijelaskan, an setelah lam juhud wajib untuk domir. Nah, berarti ada yang wajib dohir, yang wajib dohir. Yang kedua wajib, atau kita tulis dulu yang jawaz. Jawaz dohir
Kemudian yang terakhir wajib domir. Nah, an dia wajib untuk didohirkan apabila an tersebut berada di antara lam kait atau dengan la nafi. Contohnya an berada setelah lam kait dan juga nafi. Nah, li'an la yansuro wa bainalah wa lami jarin, di antara la nafi dan juga lam huruf jar, an wajib untuk didohirkan, tidak boleh didomirkan. Contohnya li'an la yansuro diidghamkan jadi li'al la yansuro. Toyib, kita lanjut ke yang jawaz. An dia jawaz bisa didohirkan, bisa juga didomirkan apabila la nafinya yang tadi itu dia dibuang. Yang asalnya li'al la yansuro wajib dohir, dibuang la nafinya dan tersisa lam kait atau lam huruf jar saja jadi jawaz. Bisa dibaca li'an yansuro didohirkan atau juga didomirkan. Dibaca lian suro. Nah, itu yang jawaz. Ada juga yang wajib domir. Yang wajib domir apabila an berada setelah lam juhud atau setelah nafi kana dan juga nafi yakun. Contoh makana lian suro, tidak boleh dibaca makana lian yan suro. Atau juga lam yakun lian suro, tidak boleh dibaca lam yakun lian yan suro. Ini wajib untuk didomirkan. Sebagaimana dalam nadom Sunda, lamun mahan dikurung elam jeung ela. Nah, maka hukum an wajib dohir pertela. Tuluy lamun la napina dieuweuhkeun, maka anjeun oge kudu ngajawazkeun. Katiluna anu wajib didomirkeun mun samemehna napi kana jeung yakun. Itu adalah hukum menyimpan an. Ada juga an dia wajib untuk didomirkan apabila setelah ao. Ao di sini adalah ao amil nawasib. Ao amil nawasib dia harus yang bimakna hatta. Kalau tidak bimakna hatta, maka bimakna illa. Nah, seperti contohnya yang bimakna hatta, lastas hilanna as-sohba au udrikal muna. Lastas hilanna akan saya anggap mudah atau gampang, as-sohba pada kesulitan, au udrika. Au di sini bimakna hatta, seakan-akan membacanya itu hatta an udrika al-muna. Akan saya anggap mudah as-sohba pada kesulitan, au udrika sampai saya menggapai al-muna pada cita-cita saya. Seseorang yang memiliki cita-cita besar pasti ingin untuk menggapainya. Jadi lastasilana, ketika mereka dalam proses untuk menggapainya, akan saya anggap mudah as-sohba pada kesulitan, au udrikal muna, sampai akhirnya saya menggapai pada cita-cita saya. Setiap kesulitan dianggap mudah demi menggapai cita-cita. Kemudian ada juga au amil nawasib yang bimakna illa, kecuali. Contohnya la'aktulanna al-kafira au yuslima. Au di sini adalah amil nawasib yang bimakna illa. Seakan-akan ketika kita mengucapkan au yuslima itu membacanya illa an yuslima. La'aktulanna akan saya perangi dengan sesungguhnya.
al-kafiro pada orang kafir, au yuslima terkecuali masuk Islam orang kafir tersebut. Jadi ketika orang kafir ini dia sudah masuk Islam, maka tidak akan lagi diperangi. Di sini menggunakan lafaz ila, akan saya perangi dengan sesungguhnya al-kafiro. Setiap orang kafir pasti diperangi. Au yuslima terkecuali masuk Islam orang kafirnya. Namun ketika orang kafirnya masuk Islam, ya sudah beres, tidak ada urusan lagi. Jadi tidak diperangi lagi. Nah, itu adalah contoh dari au yang dimana hatta atau juga yang dimana illa. Kemudian kalau tadi au bimakna hatta, wastasilan nasoba au udrikal muna. Kalau sekarang dengan hatanya itu sendiri. Nah, namun hatta dia bisa beramal menasabkan pada fi'il mudhari ketika hatta tersebut bimakna mustaqbal atau masih belum terjadi. Contohnya, la asironna akan saya berjalan dengan sesungguhnya hatta adkhulal madinata sampai saya hatta adkhula masuk al madinata ke kota. Saya akan berjalan dengan sesungguhnya sampai masuk kota. Nah, ketika si mutakalim mengucapkan la asironna hatta adkhula madinata ini, dia masih belum berangkat atau kejadiannya itu masih belum terjadi. Mungkin ketika mengucapkannya si mutakalim masih di rumah atau di mana, intinya masih belum dalam perjalanan. Nah, maka dia baru diperbolehkan beramal, dibaca hatta adkhula. Namun apabila hatta dia bimakna hal atau muawwal bil hal, maka dia tidak beramal. Maksud yang bimakna hal, biar lebih jelas kita lihat contohnya. Sirtu hatta adkhulal madinata. Saya berjalan hatta adkhulal madinata sampai saya masuk ke kota. Nah, si mutakalim yang mengucapkan sirtu hatta adkhulal madinata ini memang sedang di jalan, sedang dalam perjalanan. Jadi keadaannya itu hal atau sedang dijalani. Nah, maka hatta dia tidak adkhula yang berada setelah lafaz hatta tidak boleh dibaca nasab, melainkan harus dibaca rofa. Nah, yang asalnya tadi adkhula dia itu menjadi adkhulu, tetap tidak berubah. Sirtu hatta adkhulul madinata, karena di sini bimakna hal atau yang muawwal bil hal, ditakwil ke zaman hal. Maksud muawwal bil hal ini mungkin ketika seseorang berbicaranya sekarang, namun membicarakan masa lampau. Contohnya, ketika saya berjalan sampai saya masuk kota. Nah, berbicara ketika itu sudah pasti sudah terlewati. Nah, mungkin berbicaranya sekarang. Ketika saya berjalan sampai masuk kota, berbicara ketika saya berjalan itu sekarang, tapi perjalanannya sudah terlewati. Itu yang ditakwil ke hal atau muawwal bil hal. Maka itu juga sama, tidak boleh fi'il mudhari setelah lafaz hatta dibaca nasab, melainkan harus tetap dibaca rofa. Watilwa hatta halan au muawwala bihirfa'anna wansibil mustaqbala. Jadi ketika hatta bimakna hal atau muawwal bil hal, maka irfa'anna, rofakanlah. Kemudian wansibil mustaqbala, insib, nasabkanlah al mustaqbala pada yang bermakna mustaqbal. Nah, kemudian ada juga amil nawasib yang menasabkan dengan an yang disimpan, yaitu pak jawab dan juga waw jawab. Pak jawab ini adalah pak amil nawasib yang menasabkan pada fi'il mudhari, dan dia itu bisa menjawab dari 9 kategori, 8 kategori tolab, 1 kategori nafi.
wa ba'da fa jawabin nafin au tolab mahdoini an wa satruha hatmun nasob. Jadi pak jawab dan juga waw jawab ini sama, bisa menjawab dari 9 kategori. Wal waw kalfa intu fit mafhumama kala takun jaldan wa tudhirul jaza. Waw seperti pak, hanya saja dia harus bermakna ma'a atau yang dimana serta. Dan uraian tentang pak jawab dan juga waw jawab akan diuraikan pada skema berikutnya. Nah, langsung saja di sini kita sudah tulis pak jawab, yang mana pak jawab di sini dia menjawab dari 9 kategori, 8 kategori tolak dan 1 kategori nafi. Yang kategori tolak ada amar, nahi, doa, istifham, ta'rid, tahdid, tamanna, dan juga roja. Nah, maksud tolak ini mencari. Nah, kalau amar dan juga nahi ini sudah jelas, dia itu bermakna tolak. Ada yang bermakna tolak yaitu memerintah dan juga melarang kalau nahi. Nah, kalau istifham juga sama, termasuk yang bermakna tolak, yaitu tolak atau membutuhkan, memerlukan jawaban. Kemudian kita lihat contoh yang amar. I'tini fa'ukrimaka. I'ti, datanglah ni pada saya, fa'ukrima, maka akan saya muliakan ka padamu. Lafaz ukrima mahal nasab, dinasabkannya oleh an yang disimpan ba'da fa jawab, dan hukum menyimpan an-nya itu dia wajib. Asalnya fa'an ukrimaka. Iti, datanglah ni pada saya, fa ukrima, jika kamu datang maka akan saya muliakan. Kemudian nahi. Yang nahi ini melarang. Contohnya la tadrib, jangan memukul kamu Zaidan pada Zaid, fa yukrima, maka akan memuliakan Zaid ka padamu. Kalau kamu tidak memukul Zaid, maka Zaid akan memuliakan kamu. Nah, di sini yukrima mahal nasab, dinasabkan oleh an yang disimpan pada pak jawab nahi. Atau mungkin kita ganti contohnya. La tadrib Zaidan fa la tadrib, jangan memukul kamu Zaidan pada Zaid, fayadriba, maka akan memukul Zaid ka padamu. Kalau kamu tidak memukul Zaid, Zaid yang akan memukul. Nah, kemudian ada juga doa. Contohnya Rabbi surni fala uhdala. Rabbi, dia itu adalah munada. Asalnya ya Rabbi diidofatkan pada ya mutakalim. Munadanya adalah munada mudhof. Dibuang di sini harap nidanya dan juga dibuang ya mutakalimnya. Jadi tersisa Rabbi. Ya Rob, unsurni, tolonglah aku, fala ukhdala, maka aku tidak akan terabaikan. Nah, ukhdala dinasabkan dengan an yang disimpan ba'da pak jawab doa. Kemudian ada juga istifham. Contohnya hal tukrimu Zaidan fayukrimaka. Apakah kamu memuliakan pada Zaid? Fayukrima, maka akan memuliakan Zaid padamu. Jika kamu memuliakan Zaid, dalam arti mungkin ketika Zaid ke rumah memberi makanan, memberi minuman, atau mempersilahkan duduk, nah maka fayukrima, Zaid juga akan memuliakan kamu. Nah, di sini yukrima mahal nasab dinasabkan oleh an yang disimpan ba'da pak jawab istifham. Kemudian ada juga ta'rid. Nah, yang ta'rid ini adalah sindiran yang secara lembut,
Mungkin ta'rif ini diucapkan ketika ada seorang pejabat, presiden katakan, atau DPR atau yang lainnya lewat. Nah, masyarakat yang biasa berbicara, ala tanzilu indana fatusiba khairon, sudikah engkau atau kamu, nah ala tanzilu singgah di pada kami atau di rumah kami, mungkin fi baitina, fatusiba maka akan mendapatkan khairon pada kebaikan jika kamu singgah. Nah, ini adalah sindiran yang secara lembut. Kemudian ada juga sindiran yang secara keras atau tahdid. Nah, contohnya laula ta'tina fatuhadditsana. Laula ta'tina, mengapa kamu tidak datang pada kami, fatuhadditsa. Nah, maka kamu akan bisa berbincang pada kami. Nah, tahdid ini sindiran secara keras atau bisa dibilang teguran. Mengapa kamu tidak datang pada kami? Kalau kamu datang maka kamu dan kami bisa berbicara. Fatuhadditsana. Jadi di sini tuh teguran tidak datang. Kemudian ada juga tamani, ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan aziman. Ya-nya huruf nida. Laitani, laita adalah amil nawaseh, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Ni nunnya adalah nun wikoyah. Ia domir mutasil mansub karena menjadi isim dari lafaz laita mabni sukun. Nah, thayyib, lafaz laitani ini lebih banyak dibaca dengan menggunakan nun wikoyah. Dibaca tanpa nun wikoyah itu jarang. Walaitani fasha walaitina daro wa ma'la'alla kiswakun mukhayyaro. Ya laitani kuntu ma'ahum. Kuntu juga adalah amil nawaseh. Nah, kuntu isimnya adalah pada lafaz kuntu, yaitu dhamir ana mahawrafa. Ma'ahum dorof makan dan juga adi itu mudhof. Hum dhamir mutasil majrur, mudhof ilaih mabni sukun, mahal nasab karena dia itu menjadi khobar dari lafaz kuntu. Dan kuntu ma'ahum fi'il, isim dan juga khobarnya dia menjadi khobar dari lafaz laita, artinya mahalnya adalah mahal rofa. Fa'afuza, afuza mahal nasab dinasabkan oleh an yang disimpan ba'da pak jawab. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan hadiman. Tamani ini adalah harapan yang tidak mungkin bisa terjadi. Jadi mungkin ini itu adalah ucapan dari ahli neraka, ya laitani kuntu ma'ahum. Apabila ahli neraka tersebut berada di antara mereka, maksud mereka itu adalah ahli surga, fa'afuza maka akan bahagia si ahli neraka, fauzan adiman dengan kebahagiaan yang besar atau bisa dibilang nyata. Kemudian ada juga roja. Nah, roja ini harapan yang memungkinkan untuk bisa terjadi. Contohnya, la'allal habiba qadimun. Ingin sekali al-habiba adapun kekasih, qadimun itu datang. Fa ukrima, ukrima mahal nasab dinasabkan oleh an yang disimpan ba'da pak jawab. La'allal habiba qadimun fa ukrimaka, maka atau fa ukrimahu maka akan saya muliakan dia habib. Kemudian ada juga nafi. Nah, yang nafi contohnya mata tina fatuhaddi sana. Di sini dia dinafikan. Muhaddisa mahalnya nasab dinasabkan oleh an yang disimpan setelah pak jawab. Tidak datang kamu pada kami, maka bisa berbicara kamu pada kami.
apabila kamu tidak datang pada kami, bisa berbicara kamu pada kami. Mungkin bicaranya itu dari lewat HP atau mungkin apa yang lainnya. Nah, ini adalah aturan dari Pak Jawab yang menjawab 8 kategori tolab, 1 kategori nafi. Namun ketika Pak Jawab yang menasabkan pada fi'il mudhari dia dibuang, maka fi'il mudhari tersebut yang asalnya bermahal nasab berubah menjadi mahal jazm. Contohnya i'tini ukrimka atau la tadrib zaidan yadribka ketika dibuang fa-nya. Rabbil surni la uhdala atau hal tukrimu zaidan yukrimuka dibaca jazm. Alla tanzilu indana tusib khairan laula ta'tina tuhadditsna ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza. Nah, di sini fa'afuza paknya dibuang jadi afuz fauzan aziman. Yang roja la'allal habiba qadimun ukrimhu ketika faknya dia dibuang. Wa ba'da goyirin nabi jazmani tamid intas kutil fa wal jaza'u qad kusid. Jadi syaratnya fa dia dibuang kemudian fi'il mudhari'nya dibaca jazm ketika dia itu menjadi jawab dari kategori yang tolab. Kalau dari kategori yang nafi, maka fi'il mudhari'nya yang asalnya nasab dinasabkan oleh an yang disimpan ba'da fa, ketika fa-nya dibuang tidak dibaca jazm melainkan dibaca rofa. Mata tina tuhaddisuna. Nah, kemudian ada juga aturan pada yang nahi. Yang nahi ketika fa-nya dibuang kemudian fi'il mudhari'nya dibaca jazm itu memiliki syarat apabila sebelum fi'il nahinya itu bisa dimasuki in dan tidak merubah pada maknanya. Contoh lain kita buat di sini. La tadun minal asadi taslam. La tadun, jangan mendekat kamu, minal asadi, dari harimau, taslam, maka akan selamat kamu. Nah, di sini taslam asalnya adalah patas lama, mahal nasab dinasabkan oleh an yang disimpan pada fa jawab. Ketika fa-nya dibuang dibaca taslam jazm. Nah, ini diperbolehkan apabila lafaz la tadun fi'il nahinya sah dimasuki dengan in, huruf syarat. In la tadun, dan dia itu tidak merubah makna. In la tadun, apabila kamu tidak mendekati minal asadi dari harimau, taslam, maka kamu akan selamat. Maknanya itu sama-sama, jika tidak mendekat kamu selamat. Nah, maka dia diperbolehkan untuk dijazmkan. Kalau dengan dimasukinya in dia merubah makna, maka tidak boleh. Yang merubah makna contohnya in la tadun minal asadi. Nah, fa ya kulaka. La tadun, jangan mendekat kamu, minal asadi, dari harimau. Faya kulaka, maka akan memakan harimau padamu. Jangan mendekat, kalau kamu mendekat akan dimakan harimau. Nah, ketika dimasuki in la tadun, apabila kamu tidak mendekati harimau, payak kula, maka akan memakan harimau padamu. Yang asalnya tadi kalau kamu mendekat akan dimakan, ditambahkan in, kalau kamu tidak mendekat akan dimakan. Nah, ini maknanya jadi berubah. Maka lafaz fayakula ketika pa-nya dibuang tidak boleh dibaca jazm. Kemudian ada juga aturan pada yang fi'il amar, di mana yang amar ini yaitu adalah amar asli. Itini, nah asalnya adalah fa'uk rimaka, mahal nasab. Nah, lafaz ukrimaka ketika dibuang pa-nya jadi ukrimka. Ukrimka
jawab dari lafaz itini. Itini ini termasuk amar asli. Maksud amar asli adalah amar yang mengikuti pada wazan if'al atau bisa dibilang ada pada tasrifan. Itini ukrimuka. Nah, aturan jawab dibaca jazm ketika fa-nya dibuang bukan hanya dari amar asli saja, melainkan dari lafaz so juga sama. So ini adalah isim yang bermakna amar. Kemudian juga hasbukal hadis. Wa syartu jazmin ba'da nahin antado in qoblala dunata kholufin yaqo. Jawab dibaca jazm ini sah apabila dimasuki dengan in tidak merubah makna. Duna takholuf. In adalah amil jawazim yang menjazmkan pada dua fi'il. Fi'il pertama fi'il syarat, fi'il yang kedua adalah fi'il jawab. Nah, lafadz la tadun meskipun dia itu adalah fi'il nahi, mabni tetap saja. Nah, lafadz la tadun mahal jazm karena dia itu menjadi fi'il syarat. Kemudian ada juga lafadz akrim ka yang menjadi jawab dari amar. Itini akrimka. Akrim di sini dia sah dibaca jazm ketika fa amil nawasibnya itu dia dibuang. Ini bukan hanya berlaku pada yang amar asli saja. Isim yang mempunyai makna amar juga sama, ketika fa-nya dibuang dia bermahal jazm. Contohnya lafadz so. Nah, lafadz so adalah isim bimakna amar. Soh artinya diamlah. Nah, soh isim bimakna amar. Ketika setelah lafadz so ada pak jawab. Contohnya Fa'ah sinuka. Soh, diamlah. Fa'ah sinuka, maka saya akan baik padamu. Nah, fa'ah sinuka ini adalah lafadz ahsinu ini adalah fi'il mudhari yang berada setelah pak jawab. Dia tetap dibaca rofa karena dia itu menjadi jawab dari amar yang bisa dikatakan tidak asli. Ini tuh soh isim yang memiliki makna amar. Jadi jawabnya diropakan ketika berada setelah pak jawab. Atau contoh lain, hasbukal hadis. Hasbukal hadis juga sama. Ini adalah isim yang memiliki makna amar atau dia itu struktur mubtada khabar. Hasbuka, cukup bagimu, al hadisu, berbicara. Nah, jawabnya fayanamu anasu. Tidak dibaca fayanama, melainkan fayanamun nasu. Kemudian ketika fa jawabnya dibuang, nah ini sama dengan yang amar asli, dibaca jazm. Soh ahsinka atau hasbukal hadis. Nah, di sini yanam. Yanam annasu. Atau kalau diwasolkan jadi yanamin nasu. Mau soh atau hasbukal hadis, ini sama-sama memiliki makna amar. Hasbukal hadis, cukup bagimu pembicaraan. Sama saja dengan kita itu menyuruh untuk diam. Nah, kama qala Ibnu Malik fil khulasah wal amru kana bil ghairi al fala tansib jawaba wa jazmahu bala. Tidak boleh dinasabkan melainkan dijazmkan ketika pak jawabnya dibuang. Nah, aturan ini yang dimiliki oleh pak jawab yang menjawab 9 kategori, ada yang bermakna tolab, ada juga yang bermakna nafi, berlaku juga pada aturan waw jawab. Artinya waw jawab mengikuti pak jawab. Waw kalfa intufid mafhumama kala takun jaldan wa tudhiro jaza. Waw juga seperti pak apabila waw tersebut memfaedahkan ma'a atau bimakna ma'a dengan. Nah, itu adalah aturan pak jawab dan juga waw jawab sama mengikuti pak jawab. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.